Memperhatikan kaum marginal. Keluaran 22 ayat 22 sampai 23. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Keluaran pasal 22 sampai 23. Di dalam pasal ini Tuhan melalui nabinya, yaitu Nabi Musa, memberikan aturan-aturan kepada umatnya selain 10 perintah Allah, yaitu aturan-aturan supaya umat itu hidup berdampingan secara harmoni. Kehidupan bersama sebagai makhluk sosial, juga sebagai umat Allah, tentunya harus mencerminkan Allahnya. Allah yang telah melepaskan umat dari perbudakan dan Allah yang berada di tengah-tengah umat. Di antara sekian aturan-aturan yang Tuhan berikan, ada aturan yang secara khusus memperhatikan kaum yang termarginalkan, khususnya di ayat 21 sampai 27 yang berbunyi demikian. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Menindas di sini artinya jangan menyalahgunakan atau mengambil keuntungan dari orang asing. Ingat, kamu pernah menjadi orang asing di Mesir. Dari ayat ini, saudara, kita bisa mengetahui bahwa yang keluar dari perbudakan tanah Mesir bukan hanya orang Israel saja, tapi juga ada orang Mesir atau bangsa lain yang ikut serta pada saat keluar dari perbudakan Mesir. Pada masa itu, zaman perbudakan, apalagi umat Allah adalah mantan budak. Juga di Mesir, pengalaman pahit yang menyakitkan bisa saja menjadikan umat itu balas dendam atau menjadi pelaku dengan kejahatan yang sama terhadap orang asing, atau yang tidak sedara, atau yang tidak sebangsa. Perlakuan itu adalah menindas, yang artinya menyalahgunakan kesempatan untuk mengambil keuntungan apapun itu dari orang asing yang ada di antara mereka. Kita saat ini bukanlah mantan budak seperti umat zaman dahulu, tetapi mental untuk menindas yang artinya menyalahgunakan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari orang asing dalam tanda kutip, orang yang berbeda dengan status kita, padahal sebenarnya ya sama-sama manusia ciptaan Allah, itu sangat besar kemungkinannya. Contohnya, tenaga mereka dihargai dengan sangat murah, dengan alasan apapun itu, atau diperlakukan dengan tidak sepantasnya. Misalnya, dicari-cari kesalahannya supaya mengundurkan diri, atau dengan sengaja menahan dan tidak membayarkan hak pekerja sesuai dengan waktu yang seharusnya. Saudara-saudara, di ayat 25-27 dilanjutkan, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya. Aku di sini Tuhan, sebab aku ini pengasih. Mari kita perhatikan kalimat di ayat 27 terakhir. Sebab aku ini, Tuhan Allah maksudnya pengasih. Oleh karena Tuhan Allah pengasih, maka umatnya diberikan aturan. Jika ada orang miskin di antara sesama umat yang pinjam uang, kamu meminjamkan uang kepada orang miskin dari antara bangsaku, kata Tuhan, janganlah bertindak seperti penagih uang, penagih hutang yang menuntut bunga. Supaya kita tidak salah memahami tentang aturan yang Tuhan buat supaya umat hidup harmoni, maka ada baiknya kita memperhatikan istilah yang dimaksud miskin pada ayat ini. Kategori miskin di sini adalah untuk makan sehari-hari saja tidak mampu atau tidak punya, sehingga dengan terpaksa harus meminjam uang. Sementara itu, golongan miskin seperti ini, contohnya janda miskin, rentan menjadi sasaran kaum penindas. Dan kaum penindas itu biasanya memakai cara membungakan uang yang dipinjamkan.
Sehingga jika tidak mampu membayar, maksudnya bayar berikut dengan uang bunga, maka orang itu bahkan anak-anaknya akan dijadikan budak. Sejarah mencatat ketika seseorang menuntut bunga dari uang yang dipinjamkan, yang berarti menyalahgunakan kemiskinan orang lain serta membinasakannya, maka bunga itu sekurang-kurangnya sebanyak 1/5 dari uang yang dipinjamkan atau 20% lebih, dan terus bunga berbunga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah kita adalah pengasih. Apabila mereka yang miskin berseru kepada Tuhan Allahnya, maka Tuhan Allah akan mendengar dan turun tangan. Karena itu, sebagai sesama saudara dalam Tuhan, jangan ada di antara kita yang memakai kesempatan untuk menyalahgunakan kemiskinan seseorang sebagai alat untuk menindas mereka dan membebankan bunga dari pinjamannya. Namun, bagi kita yang mungkin terlibat hutang, entah hutang masa lalu, entah hutang yang baru, berdoalah kepada Allah, mohonkanlah berkat darinya agar dapat membayar hutang itu. Jangan berpikir karena sudah lama dianggap hilang, tidak demikian. Hutang ya bayar. Sebab hanya orang fasik yang berhutang tetapi tidak membayarnya. Orang fasik itu sama dengan orang jahat, orang yang menyangkal adanya Tuhan. Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Selamat ulang tahun Bapak Daniel Henry Fiono, anak Airelin Belvania Cinta Kirana. Doa akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.